Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah asal usul rukun sembahyang 13 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Tuhan pada surat Taurik ayat 5 berbunyi, Falyanzuril insanu mimma khuliq. Artinya, hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya. Sabda Nabi berbunyi, A'da'aduika nafsuka lati baina jambaika. Artinya, musuh yang perlu kamu lawan, musuh yang ada pada tubuhmu, yakni sebangsa hawa, nafsu, dunia, setan. Mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita, maka timbullah hawa. Mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi kulit, daging, bulu roma pada kita, maka timbullah dunia. Mengapa timbul setan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita, maka timbullah setan. Apa pemukul hawa nafsu dunia setan? Pemukul hawa nafsu dunia setan ialah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Pemukul hawa iman, pemukul nafsu Islam, pemukul dunia tauhid, pemukul setan ma'rifat. Adapun iman, Islam, tauhid, ma'rifat itu hendaklah diketahui pula. Apa pada Allah, apa pada Muhammad, apa pada kita. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Islam itu titah daripada Allah, sifat Muhammad, wajib pada kita. Tauhid itu keesaan Allah, nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Makrifat itu nyata bagi Allah, pakaian Muhammad, meneladani pada kita. Adapun iman, Islam, tauhid, makrifat itu hendaklah diketahui ketetapannya. Ketetapan iman dalam hati, ketetapan Islam pada ikrar dan amal, ketetapan tauhid pada tempat tidak menserikati Allah, ketetapan hakikat pada ingatan, ketetapan makrifat meliputi terdahulu dan kemudian. Dengan masuknya salah satu daripada iman, Islam, tauhid, makrifat dan kepada 4 anasir yang menimbulkan hawa nafsu dunia setan, maka berdirilah rukun sembahyang yang 13. Adapun rukun sembahyang itu 13 perkara. Pertama niat, kedua tegak berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tahiyat, 10 membaca tahiyat, 11 selawat atas Nabi, 12 salam yang pertama, 13 tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu dan mengemudian yang kemudian. Adapun rukun sembahyang itu terbagi atas 3 bagi. Pertama rukun qalbi, yakni rukun yang diperbuat oleh hati. Adapun yang terkandung oleh rukun qalbi itu 2 perkara. Pertama niat, kedua tertib. Kedua rukun qauli, yakni rukun diperbuat oleh lidah. Adapun yang terkandung oleh qauli itu 5 perkara. Pertama takbiratul ihram, kedua membaca Fatihah, ketiga membaca tahiyat, 4 selawat atas Nabi, 5 salam yang pertama. Ketiga rukun fi'li, yakni rukun yang diperbuat oleh anggota. Adapun yang terkandung oleh rukun fi'li itu 6 perkara. Pertama tegak berdiri betul, kedua ruku, ketiga i'tidal, 4 sujud, 5 duduk antara 2 sujud, 6 duduk tahiyat atau duduk yang kemudian. Adapun rukun sembahyang yang
13 itu atau rukun kolbi, atau rukun kauli, atau rukun pili, hendaklah diketahui pula takluknya. Adapun rukun kolbi itu takluknya pada ilmunya Allah, karena perbuatan hati diketahui oleh Allah. Adapun rukun kauli itu takluknya pada samanya Allah, karena perbuatan lidah didengar oleh Allah. Adapun hukum pilih itu selalunya pada basirnya Allah, karena perbuatan anggota dilihat oleh Allah. Adapun hukum sembahyang 13 itu atau hukum kalbi atau hukum pilih terhimpun pula pada kosdu ta'arud ta'in. Kosdu artinya mengajakkan sembahyang, ta'arud artinya menyatakan padunya, ta'in artinya menentukan waktunya. Adapun kosdu ta'arud ta'in itu terhimpun pula kepada huruf 28, yakni alif lam lam ha, alif kaf baro. Allahu akbar bunyinya, namanya takbiratul ihram. Jika kita hendak melakukan persembahan, hendaklah diketahui 6 perkara. Pertama, siapa yang menyembah, yakni diri daripada kita. 2, siapa yang disembah, yakni zat Allah subhanahu wa ta'ala. 3, apa yang dipersembahkan, yakni rukun sembahyang yang 13. 4, di mana tempat mempersembahkan, yakni di tempat tidak mensyirikat ya Allah. 5, bila mana waktu mempersembahkan, yakni apabila masuk waktu yang 5 seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. 6, kemana kembalinya sembah, yakni kepada wujud Allah yang qadim lagi bako. Adapun kesempurnaan hakikat takbiratul ihram itu 4 perkara. Pertama mi'raj, kedua ihram, 3 tawakal, 4 mengajar. Adapun hakikat sembahyang itu 4 perkara. Pertama masuk serta ilmu, 2 berdiri serta membesarkan, 3 membayar kemalu, 4 keluar serta takut. Adapun siang sembahyang itu 3 perkara. Pertama tetap segala anggota, 2 hadir di akan zat Allah, 3 segala bacaan paham dengan maknanya. Adapun hukum syahadat itu 4 perkara. Pertama mengisbat zatnya Allah, 2 mengisbat sifatnya Allah, 3 mengisbat af'alnya Allah, 4 mengisbat kebenaran Rasulullah. Adapun syarat syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, 2 diikrarkan dengan lidah, 3 ditasdikkan dalam hati, 4 diamalkan dengan anggota. Adapun syarat syahadat itu 4 perkara. Pertama menduakan Allah, 2 mensyirikat di dalam hati, 3 menyembah diri jadikan Allah, 4 tidak menyembah zatnya Allah dan meringankan syariat Rasul. Adapun syarat syahadat itu menghadap kiblat. Adapun yang wajib mengucap 2 kalimat syahadat, 2 tempat, 1 dalam sembahyang, 2 di waktu murtad. Demikianlah bunyi isi khutbah asal usul sembahyang 13. Semoga apa yang terkandung di dalamnya dapat kita jadikan suatu bahan pertimbangan guna untuk mencari isi dan makna yang sebenarnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.